Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama yang saya hormati Ibu Amrin selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Lia Susiratnasari, perwakilan dari kelompok 7 sebagai moderator pada presentasi hari ini. Dan tak lupa kepada anggota kami yang terdiri dari saya sendiri, kemudian ada Mbak Purna Nurlaili, Risma Ayu Gili Suci, dan Putri Tadiah Rahmawati. Pada kesempatan ini kami membawakan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, pemaparan materi dari kelompok 7 akan segera kami mulai. Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita mempunyai 3 subbab di sini. Yang pertama adalah sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat atau hakikat sila-sila Pancasila. Yang kedua adalah dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga adalah esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Dilihat dari secara historis dan sosiologis, Pancasila merupakan bentuk atau wujud satu kesatuan nilai yang melekat pada sejarah dan tatanan hidup yang diekspresikan dalam sikap, tekad, semangat, dan disiplin, serta tanggung jawab yang bermuara pada perilaku jujur dalam pikiran, perasaan, kehendak, dan perbuatan masyarakat di Indonesia. Secara prinsip dapat dirumuskan dalam tata aturan kehidupan bersama yang merupakan 5 larangan yang tidak boleh dilakukan yang dinamakan MA5 yang terdiri dari main atau berjudi, mabuk atau minuman keras atau arak, maling, mencuri, madon atau berzina, dan mateni atau membunuh. Pemahaman tersebut dilandasi keyakinan dan pemikiran bahwa manusia harus berbuat sebaik mungkin dengan sesama manusia, alam, dan lingkungan hidupnya, karena hal itu merupakan fitrahnya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Keyakinan dan pemahaman tersebut dihayati dan diamalkan secara aktual oleh para tokoh pemerintah secara turun-temurun, sehingga menjadi karakter dan budaya yang melekat dalam setiap perilaku dan pergaulan sosial masyarakat di Indonesia. Karena nilai-nilai MA5 yang bersifat larangan, maka diikuti dengan adanya sanksi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadapnya. Oleh karena itu, MA5 menjadi sebuah norma hukum yang sesuai dengan dinamika kehidupan di masyarakat dan berlaku sampai saat ini secara tersurat dan tersirat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang populer dengan sebutan hukum adat. Sumber historis dari Pancasila merupakan norma fundamental kehidupan masyarakat di Indonesia. Pancasila rumusannya hanya tersurat dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat adalah norma dasar kehidupan yang sudah berurat dan berakar dalam sanubari kehidupan setiap masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, kalangan generasi muda yang menjadi penerus kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi kewajiban untuk benar-benar memahami, menghayati, dan mengamalkan secara aktual seirama dengan dinamika kehidupan yang menyertainya tanpa merubah prinsip dan makna dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dilihat secara politis yang bermakna bagaimana Pancasila masuk menjadi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diawali dengan adanya sidang BPUPKI, yaitu sebuah badan yang beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddio Diningrat. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia.
Dalam makna kata menjanjikan yang seolah-olah kemerdekaan NKRI merupakan hadiah dari Jepang terbantahkan oleh upaya-upaya tokoh pendiri Republik NKRI. Sidang BPUPKI berlangsung sehari setelah pelantikan tanggal 28 Mei 1945 pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang tersebut pada intinya menjawab dan membahas pertanyaan Dr. Rajiman Widyodiningrat tentang landasan dasar untuk Indonesia merdeka yang akan dibentuk. Selanjutnya, dalam sejarah perjalanan sosiologis dan politik berkaitan dengan gagasan rumusan dasar negara dan pertanyaan kemerdekaan yang akan menjadikan landasan perumusan Undang-Undang Indonesia Merdeka pada tanggal 22 Juni 1945. 9 tokoh perjuangan kemerdekaan berhasil tanpa seizin atau sepengetahuan pemerintah Jepang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Nilai-nilai politis Pancasila tampak dengan jelas diaktualkan oleh tokoh-tokoh pendiri Republik NKRI sebagai terkandung dalam pidato proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Piagam Jakarta yang kemudian dijadikan naskah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dirubah pada alinea keempat yang memuat rumusan Pancasila, khususnya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan 7 kata itu dilakukan pula pada rumusan Pancasila ayat 1 menjadi berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Sejak saat itulah Pancasila yang rumuskannya termaktub dalam alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan sebagai dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembukaan perundang-undangan. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan penataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus senantiasa menjadikan Pancasila sebagai landasan sikap, tekad, semangat, disiplin, dan tanggung jawab dalam usaha mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan politik, jelas dapat diketahui bahwa Pancasila yang rumusannya sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sekaligus merupakan sistem filsafat bagi masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka menata kehidupan yang sesuai dengan nilai norma moral dan etika yang harus senantiasa diamalkan dan diaktualkan dalam setiap dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat pada era pemerintahan Soekarno. Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grundschlag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama, persisnya pada tanggal 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofis Grundschlag belum diuraikan secara rinci. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia.
Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat yang kedua yaitu pada era Soeharto. Kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato tanggal 1 Juni 2011. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat yang pertama yaitu kapitalisme. Kapitalisme yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komunisme. Komunisme yaitu sebuah paham yang muncul atas reaksi perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup, termasuk warga negara, harus memiliki kesadaran yang otonom di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Baik, pemaparan materi dari kelompok 7 telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.